di Indonesia, tapi kamu membenci Wali Songo atau menyatakan Wali Songo tidak ada keturunannya, minggat dari Indonesia. Betul? Tidak punya tahu diri. Tidak tahu diri. Wani aing maju datang ka dieu teh jeung rombongan tibang jeung pamajikan aing. Moal eleh aing mah gelut mah hayu. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat, video ini sangat penting saya rasa karena ini merupakan referensi untuk kita semua yang Suriah Nabi yang lagi hangat atas adanya pernyataan dari Bahar bin Smith bahwa Wali Songo itu tidak punya cucu, tidak punya turunan di Indonesia, garis keturunan di Indonesia. Dan ini dibantah oleh para ulama-ulama Nusantara, para kiai-kiai NU, dan ini saya rasa adalah sebuah jawaban yang sangat menampar habis si Bahar bin Smith, khususnya atas pernyataannya yang menyatakan bahwa Wali Songo itu tidak memiliki garis keturunan, nasab keturunan di Indonesia. Dan pernyataan yang paling sangat keras adalah kalau misalnya si Bahar Smith tidak mengakui bahwa garis keturunan ada cucu keturunan Wali Songo di Indonesia, maka jangan tinggal di Indonesia tetapi harus keluar dari Indonesia. Dan itu pernyataan yang sangat pedas saya rasa sahabat-sahabat. Seperti apa pernyataan-pernyataannya itu, seperti apa balasan dan yang disampaikan oleh para ulama-ulama Nusantara ini, mari kita lihat videonya. Orang sekarang ngaku cucunya Wali Songo. Bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Tidak ada anak cucu Wali Songo. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Kata siapa Wali Songo itu bukan Dzurriyyah Rasul? Kata siapa Wali Songo tidak punya keturunan? Nih, contoh kitab, salah satu kitab yang menjadi rujukan Rabi'atul Alawiyah, Syamsul Zahirah. Ini saya bawa kitab yang juz keduanya, dua jilid. Ini karya siapa? Karya Mufti Tahrim 112 tahun yang lalu kurang lebih. Yang datang ke berbagai negara termasuk ke Indonesia, termasuk ke Kesultanan Banten, Kesultanan Cirebon, ke Ampel, mendata Dzurriyyah Rasul. Jika 112 tahun yang lalu berarti masih baru. Kitab ini tidak terlalu tua, baru 112 tahunan kira-kira. Mufti Tahrim datang ke Indonesia, mencatat ke berbagai negara, beliau mencari. Di sini ada pada jilid yang kedua. Tuh skema, beliau membuat skema Dzurriyyah Sunan Gunung Jati saja, ini silsilah Sunan Gunung Jati, saya bacakan. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah punya putri Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, menikah dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dibacakan saja nggak apa-apa walaupun hafal juga, karena supaya valid, ini betul ada dasarnya. Ini si ngomong keturunan Wali Songo nggak ada, mana? Kepret bulak-balik ku aing keneh. Cadu aing mah kudu eleh. Dalilut jeung aing mah eleh galit, moal eleh gelut jeung aing mah. Ngomong sok ngomong digampleng ku aing nyebutkeun eueuh keturunan Wali Songo. Rek saha wae dikepret ku aing. Moal sieun aing mah. Rek ngabela Wali Songo rek ilahar gue. Betul? Kalau kamu ada di Indonesia tapi kamu membenci Wali Songo atau menyatakan Wali Songo tidak ada keturunannya, minggat dari Indonesia. Betul? Tidak punya tahu diri. Tidak tahu diri. Wani aing maju datang ka dieu teh jeung rombongan tibang jeung pamajikan aing. Moal eleh aing mah gelut mah hayu. Tuman. Tuman. Rek ngadu naon sok hayu. Ngadu bako hayu, ngadu ngopi hayu. Gedek saya dengan orang yang ngomong seperti itu. Tidak tahu diri di Indonesia ngomong Wali Songo tidak punya keturunan.
ngomong di media sosial wani harapan aing tampilin ku aing kene. Guni ngomong begitu kajen. Yakin aing payah ge membela Wali Songo aing mah. Ada yang mau ikut membela Wali Songo? Ada yang mau mengkhianati Wali Songo? Ayo. Sayyidah Fatimah bersama Sayyidina Ali karramallahu wajhah punya putra. Ini yang jalur ke Sunan Gunung Jati saja. Jalur Sunan Gunung Jati saja supaya gampang. Ya, kita hidup di Cirebon. Kita hidup di wilayah Karesidenan ataupun Kesultanan Cirebon. Dekat dengan Cirebon, dengan Sunan Gunung Jati. Kalau tinggal di Cirebon ngomong Sunan Gunung Jati nggak punya dzurriyyah Sunan Gunung Jati dari laki-laki bukan dzurriyyah Rasul, digampleng enak kene. Moal mangke jeung aing mah, gelut-gelut kajen di panggung ge. Punten Yai, hayang ngepret dalam menuk itu teh ku aing mah. Wah ini di media sosial hungkul. Bukan naon sial, naon sia. Tuman ting. Tuman. Wali Songo itu dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Husain, keturunan Sayyidina Husain. Dalam catatan Rabithah Alawiyah di footnote-nya bahwa 7 sunan itu dari Amul Faqih. Dari Amul Faqih. Amul Faqih Sayyidina Faqih Muqaddam ya, Sayyidina Faqih Muqaddam itu punya paman beliau namanya Alawi bin Muhammad Sahibul Murbad. Muhammad Sahibul Murbad itu punya 2 putra. Putra yang pertama namanya Ali menurunkan Sayyidina Faqih Muqaddam. Putra yang kedua namanya Alawi menurunkan banyak anak, diantaranya adalah Abdul Malik. Abdul Malik bin Alawi bin Muhammad Sahibul Murbad itu adalah kakeknya Wali Songo. Abdul Malik hijrah dari Tarim ke India, dan ke India nikah dengan putri India, salah satu putri raja India ya. Kemudian pernikahan itu punya anak namanya Abdullah bin Abdul Malik. Abdullah melanjutkan dakwah di India dan sekitarnya, pada banyak orang masuk Islam. Kemudian dia punya anak namanya Ahmad Jalaluddin. Ahmad Jalaluddin hijrah kemana? Ke Thailand Selatan, ke Narathiwat, ke Sokla, ke Yala, ke Patani di sana ya. Kemudian dia nikah di sana dan punya anak namanya Husain Jamaluddin. Husain Jamaluddin lahir di Thailand dan punya masjid namanya Masjid Syekh Husain. Masjid Syekh Husain, semua dari kayu. Saya beberapa kali ke sana. Syekh Husain itu ya, Syekh Husain akhirnya nikah ya. Punya 4 anak. Di antaranya anaknya namanya adalah Ibrahim Al-Asghar, dikubur di Tuban. Orang Indonesia bilang Al-Asghar itu tidak bisa, sampai akhirnya disebut Ibrahim Asmoro, padahal Ibrahim Asghar. Kalau kita ke Filipina, di sana ada apa namanya, satu pulau ya, Pulau Mindanao yang ada di Filipina. Di sana ada Ibrahim Al-Akbar, nah anaknya Husain gitu. Ibrahim Al-Asghar atau Ibrahim Asmoro ya, punya anak, di antara anaknya adalah Raden Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel. Punya anak Maulana Ishaq. Maulana Ishaq berdakwah di Belambangan Banyuwangi sana. Punya anak namanya Sunan Giri Joko Samudro. Raden Qasim ya, pernikahannya dengan putri yang ada di Belambangan sana. Kemudian Sunan Ampel punya anak Maulana siapa namanya, Sunan Bonang Mahdum Ibrahim. Punya anak Sunan Kudus Ja'far Shadiq. Punya anak Sunan Derajat ya, punya anak Sunan Derajat. Husain tadi punya anak namanya Ali Barakat Alam. Ali Al-Barakat Alam punya anak Maulana Malik Ibrahim yang ada di Gresik situ. Kemudian kemudian juga punya anak Ali Nurul Alam bin Husain. Ali Nurul Alam bin Husain punya anak namanya Abdullah. Abdullah punya anak Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Jadi para jamaah mulia, para sunan-sunan itu adalah keturunan dari Sayyidina Husain, misanan dengan Sayyidina Faqih Muqaddam. Dan Sayyidina Faqih Muqaddam punya anak 4, Alwil Ghuyur menurunkan As-Segaf, menurunkan Syekh Abu Bakar bin Salim, menurunkan Al-Hamid, menurunkan Al-Attas ya. Punya anak namanya Ali Ahmad Syahid, menurunkan Al-Jufri ya, menurunkan Al-Kaf. Punya anak
Ali ya bin Ali bin Sayyidina Faqih Muqaddam menurunkan Al-Habsyi dan lain-lainnya. Diteruskan oleh anak cucu Sayyidina Hasan wal Husain. Dari Imam Husain melahirkan Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin melahirkan Al-Imam Muhammadil Baqir. Al-Imam Muhammadil Baqir melahirkan Al-Imam Ja'farus Shadiq, guru Imam Malik, guru Imam Syafi'i, juga gurunya Al-Imam Ahmad bin Hambal. Ja'farus Shadiq bin Muhammadil Baqir. Ja'farus Shadiq itu ibunya Sayyidah Farwah bintil Qasim bin Muhammad bin Abi Bakrin Siddiq. Jadi Sayyidina Imam Ja'far Shadiq bin Muhammadil Baqir cucunya baginda Nabi, ya cucunya Sayyidah Fatimah, ya cucunya Sayyidina Ali, ya cucunya Sayyidina Abu Bakrin Siddiq. Ini sejarah. Dari Al-Imam Ja'far Shadiq melahirkan putra Al-Imam Ali Al-Uraidi, mempunyai anak Muhammad An-Naqib, mempunyai anak Isa An-Naqib, mempunyai anak Al-Imam Ahmad Al-Muhajir radhiyallahu ta'ala anhu. Disebabkan Al-Muhajir pada waktu itu munculnya fitnah luar biasa setelah jatuhnya Baghdad oleh suku Zanji atau Hulagu. Said Ahmad sampai dirinya masuk menyelamatkan, masuk ke sumur, ngumpet. Apa bahasa Indonesia ini ngumpet? Sembunyi. Nah. Terus beliau perjalanannya ke Syam sampai lanjutannya sampai ke Madinah, maka disebut Al-Muhajir. Begitu masuk ke Hadramiyah, tinggal di Tarim. Pada waktu itu di Hadramut madhabnya masih Ibadiyah. Masih madhabnya apa? Ibadiyah, pecahan Khawarij. Sejarah, tolong dengarkan baik-baik. Bagaimana Al-Imam Ahmad masuk ke Hadramut? Beliau padahal sudah tingkatan mampu ijtihad sendiri, tapi hebatnya beliau lebih suka menggunakan madhab Syafi'i untuk dakwah di Hadramut, tidak mau benturan dengan Ibadiyah. Bagaimana supaya jalan bersama, sehingga madhab Syafi'i berkembang luar biasa. Karena apa? Tidak terjadi benturan, karena mahkotanya di dalam untuk berdakwah akhlakul karimah, senjatanya yang paling ampuh. Mulutnya berakhlakul karimah, matanya berakhlakul karimah, telinganya mempunyai akhlakul karimah, hatinya tergores terukir dengan ukiran akhlakul karimah. Itulah yang menyebabkan dakwatul Islam di Indonesia zaman itu berhasil. Nah, saya kira itu tadi sahabat-sahabat. Saya kira sahabat-sahabat lebih analitik lagi untuk mencermati seperti apa pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para ulama-ulama Nusantara kita. Dan ini menjadi referensi yang baik untuk kita semua, agar kita tidak sesat berpikir dalam mengambil kesimpulan sekaitan dengan isu yang beredar yang disampaikan oleh si Bahar Smith, bahwa di Indonesia Wali Songo tidak punya keturunan. Dan itu tadi jawabannya, sahabat-sahabat. Saya kira itu, sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Silahkan sahabat-sahabat komentar di kolom komentar di video kali ini. Terima kasih banyak, sahabat-sahabat. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.